para pemain diperkirakan baru akan tiba di Australia pada 17 Maret 2025. Padahal tandingnya ini 20 Maret 2025. Nah, bagaimana persiapan maksimal bisa dimaksimalkan di waktu yang sangat singkat ini untuk membawa pulang poin dari Australia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Kompas.com, Firzi Idris. Hai Mas Halo Firzi. Fiska, apa kabar? Halo Ceng. Halo, Sehat apa kabar? ya? Bung Firzi. Wes. Bung, jadul Firzi. amat. 3 hari cukup gak sih sebenarnya untuk Ya. recovery, mungkin capek ini Ya. segala Jet macam. lag juga. Iya. Ya, makanya situasinya unik ya sebenarnya Ya. Ceng, karena kita ini akan bermain di Sydney yang notabene kan jauh sekali Ya. dari tempat di mana para pemain kita berada. Pemain kita tersebar di 10 atau 11 negara berbeda, mulai dari Jepang, Amerika, Inggris, Wales, Belanda. Mereka semua itu harus datang ke Australia dengan adanya pertandingan pada hari Sabtu dan Minggu ini. Liga-liga masih jalan. Jadi memang itu tidak ideal, tapi memang ini membedakan sepak bola internasional dari sepak bola klub, di mana para pemain harus datang, adaptasi dengan cepat dengan pemain-pemain lain, game plan ditetapkan dan kemudian langsung jalani pertandingan. Jadi memang disinilah keunikannya kalau kita mempunyai pemain-pemain diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia. Artinya dengan pemain-pemain pro ini ada asa lah ya, dengan waktu yang singkat ini mereka bisa cepat menyesuaikan game Ya, plan. karena saya yakin juga pasti Coach Patrick dan Coach Alex dan Coach Denny mereka telah berbicara ya via Zoom, via WhatsApp group atau bagaimanapun terkait filosofi apa yang ingin dimainkan, bagaimana cara bermain mereka, apakah ingin tetap pertahankan yang telah mereka familiar ataukah mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. It's all possible, dan dari situ akhirnya mereka bisa berangkat untuk membuat suatu strategi yang akhirnya dipakemkan ketika mereka bersama. Tapi latar belakangnya seharusnya mereka semua itu udah tahu satu sama lain apa yang diinginkan dari sang pelatih. Itulah gunanya mempunyai pelatih yang memiliki seni komunikasi, strategi yang bisa mungkin lebih cocok dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Iya, kalau kita lihat rilisan dari pemain-pemain yang masuk ke tim NAS itu 14 didominasi sama pemain-pemain bertahan. belakang, Gitu. Itu ada hubungannya dengan strategi yang akan dilakukan oleh Patrick atau? Ya, sebenarnya itu kan tergantung juga ya Cing dari apa yang kita punya stok pemain kita ya. Kalau kita punya 14 atau 16 pemain bertahan, tapi mungkin beberapa dari mereka bisa bermain dalam posisi sedikit menyerang. Dean bisa bermain lebih ofensif, Kevin Dix bisa bermain di kanan, wingback ketika dia melawan Jepang walaupun hanya bermain 40 menit, tapi dia bolak-balik membantu lini pertahanan dan lini penyerangan. Calvin luar biasa sekali bermain bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda. Sehingga walaupun di atas kertas mereka adalah back, tapi mereka bisa didorong jauh ke lini depan. Kita ingat Sandy Walsh juga menyumbang gol lawan Arab Saudi, lawan Jepang di Piala Asia itu dari posisi belakang. Jadi mereka bisa menyumbang gol kalau dibutuhkan, karena kita perlu gol banget di grup C ini karena persaingannya sangat ketat, goal differential itu sangat berpengaruh karena akan menentukan salah satu tiebreaker pertama, dan ya kita untungnya udah mencetak 6 gol, ada beberapa tim yang masih lebih rendah produktivitasnya dari kita, sehingga ini harus dimanfaatkan untuk membantu lini depan yang belum bisa mencetak gol dengan optimal ya. Gimana kalau ada 3 newest players, ada Dion James, ada Joey Pelupesi, ada Emil Odero, gimana mereka bisa melengkapi skuad timnas yang sudah ada selama ini? Ya, kalau kita lihat dari apa yang dipertunjukkan mereka ya, at least dari pantauan ya, ini kan nanti terserah sang pelatih, yang pelatih akan yang menentukan. Tapi pemain kayak Dean itu bisa memberikan energi luar biasa untuk membantu Verdonk di sisi kiri, membantu Arhan juga yang sekarang udah punya game time sangat banyak sekali bersama Bangkok United. Dan juga Joey Pelupesi, gelandang senior, gelandang bisa bermain nomor 8, bisa bermain nomor 6. Dia nyaman juga di lini tengah karena kita tahu kita butuh steal itu, kita butuh baja itu di lini tengah ketika pertandingan sudah memasuki menit ke 60, 70 karena kita tahu Chom Hai begitu hebat dengan bola, visinya luar biasa, permainannya luar biasa, tapi mungkin secara stamina ketika sudah memasuki menit 70, 80 dia harus diganti, dan kita perlu pelengkap juga di situ untuk membantu Ivar Jenner juga di lini tengah. Ricky Kambuaya kalau dia dapat kesempatan main luar biasa sekali bersama Dewa United, mungkin salah satu pemain terbaik di Liga 1 musim ini, mungkin juga bisa dapat kesempatan di tengah lapangan situ. Iya, kalau strategi perang kan dalam teorinya tuh kita harus tahu kekuatan musuh dibanding kekuatan kita sendiri. Kita harus tahu di samping itu kekuatan musuh juga harus tahu. Nah,
Australia sampai hari akhir ini sejauh mana kekuatannya? Ya, ini ketika line up diumumkan ya, Australia memang dapat banyak sentimen negatif ya dari netizennya mereka ketika skuad Tony Popovic diumumkan, karena Jadi memang kita harus alhamdulillah. Atau gimana ya? Atau jangan-jangan ini strategi jangan buat strategi iya. berbalik, double ini ternyata. Nah, ternyata ini karena memang ada 10 kan Cing pemain mereka yang absen, mulai dari Harry Souttar, mulai dari nama-nama Connor McCalf yang sangat bagus sekali di tengah. Ada 5 pemain bertahan mereka yang setidaknya absen, ada Dean Matthews, dan ini menimbulkan sang pelatih itu harus mencari pemain-pemain lain yang layer 2. Nah, ternyata layer 2-nya itu juga ternyata nggak sebagus sama ekspektasi para netizen sana, terutama pemain bertahan. Saya bicara dengan teman saya, jurnalis Australia di sana, Paul Williams, dia mengatakan bahwa skuad ini itu lini tengahnya sangat kurang sekali. Mereka kurang kreativitas, mereka minim gol. Ini dia dalam kata-kata dia, tim ini nih rentan nih sebenarnya melawan Indonesia, dan kemudian mereka juga akan menghadapi China kan. Kusini Yenggi misalnya, penyerang mereka yang mencetak 2 gol lawan Bahrain terakhir. Mereka menyelamatkan hasil 2-2 lawan di kandang Bahrain. Dia itu absen hanya bermain 30 menit bagi tim barunya Portsmouth sejak pergantian tahun. Jadi, karena dia baru balik dari cedera, Cing. Jadi dia masih dalam kondisi yang tidak 100% fit. Sementara penyerang lainnya adalah penyerang lokal Adam Taggart. Walaupun Chris Goodwin main bagus bersama Hibs di Liga Skotlandia, tapi kedalaman skuad ini yang menjadi masalah. Maka dia bilang gol dan kreativitas ini yang jadi masalah bagi para pemain skuad timnas Australia sekarang. Jadi kalau kekurangan Australia banyak yang cedera, dianggap nggak produktif anggotanya. Tapi kalau kita waktunya mepet. Iya benar, kita waktunya mepet benar. Tapi artinya kalau secara peringkat meskipun kita di bawah, belum tentu juga kita secara di atas kertas sekarang nggak lebih unggul dari Australia dong? Iya, ini sih sebenarnya karena memang ketika kita bermain lawan Australia di GBK kan juga itu situasinya berbeda ya. Itu di sana Graham Arnold lagi memasuki akhir-akhir eranya gitu. Saya ngobrol sama teman-teman jurnalis yang luar juga, mereka mengatakan bahwa memang pelatih ini udah nggak populer, dia skemanya nggak menarik, permainannya nggak menarik. Jadi memang banyak yang ingin dia pergi. Nah, penggantinya Tony Popovic sekarang, dia itu nggak terkalahkan ya dalam 4 pertandingan. Jadi dia menang lawan China 3-1 di laga debutnya, tapi abis itu bermain imbang 3 kali, termasuk menahan Jepang di Saitama. Nah, ini yang nggak boleh diremehkan juga. Ini hasil yang luar biasa bagi dia nih. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dia dengan pemain-pemain yang mungkin nggak 100% fit, yang dibawa pun dapat banyak sorotan. Misalnya dia nggak bawa Nestori Irankunda, itu pemain yang waktu di GBK dia main 58 menit dan dia benar-benar kecepatannya merepotkan barisan pertahanan kita. Dia mainnya sebenarnya lagi bagus, pemain dipinjamkan dari Bayern Munchen ke Grasshopper di Liga Swiss. Dia memenangkan penghargaan Player of the Month di Liga Swiss, tapi nggak dibawa. Karena ya itu dia, banyak yang bingung kenapa pemain ini nggak dibawa. Sedangkan pemain-pemain liga lokal yang mungkin nggak dianggap lagi sebagus itu malah justru dibawa. Jadi banyak pertanyaan dari netizen Australia, tapi ya kita akan lihat nih apakah di lapangan mereka bisa berbicara lebih baik daripada reputasi mereka, Cing. Iya, kalau 2-3 bulan yang lalu mungkin target kita di pertandingan ini seri aja udah bagus banget. Tapi melihat kondisi yang sekarang, terus kita juga punya tambahan pemain itu sih, ya betul. Asanya ada nih untuk bisa. Asa selalu ada dong, harus ada dong kita. Iya. Kita selalu optimis terhadap timnas, Cing. Kalau lihat memang apalagi dengan kehadiran Ole juga ya di lini depan membantu timnas. Kita tahu Rafa Struijk bekerja sangat keras di lini depan, tapi dia hanya mempunyai 1 gol dari 25 penampilan. Di Liga Australia pun dia masih kesulitan sampai sekarang beradaptasi ya. Dan Ole Romeni datang, memang dia baru mencetak 1 gol bersama Oxford United di divisi Championship, tapi gol itu datang lawan Coventry City nih, timnya Frank Lampard yang lagi jago sebenarnya. Walaupun akhirnya Oxford juga masih tetap kalah, tapi at least dia udah buktikan. Dan kalau saya baca-baca di fan forumnya para fans Oxford United tuh, scrolling mereka appreciate kerja keras yang ditunjukkan oleh Romeni, bagaimana dia link up lini tengah dan lini depan. Nah, kita sangat perlu ini link up antara lini tengah dan lini depan. Peran yang dimainkan oleh Egy dengan baik di round 2 qualifiers, dengan Marcelino juga bagus sekali di laga terakhir lawan Arab Saudi, tapi kita perlu something more juga di lini itu. Dan mencetak gol juga jadi masalah juga bagi timnas kita ya. Kita spread out the goals, jadi kita nggak punya satu pemain tajam yang bisa untuk jadi tumpuan
kemampuan dalam membobol gawang lawan. Nah harapannya nih dengan adanya Ole, apalagi Ragnar lagi scoring dan Justin nanti harapannya absensi Ragnar tidak terlalu terasa. Oke, nah yang juga baru adalah tim kepelatihan kita. Yes. Yang berbeda kan ada penasihat teknik sekarang kita punya. Nah, Ya. apa sih sebenarnya signifikansi ke tim kepelatihan yang kita punya terhadap yang nge-push produktivitas timnas kita lawan Australia? Ya, memang kita tahu Jordi Cruyff adalah seorang technical director yang sangat bagus ya. Nggak mungkin seseorang bisa dapat pekerjaan technical director di Barcelona kalau dia bukan seseorang yang capable gitu. Dan luar biasa sekali bagi federasi, bagi kita untuk mendapatkan sosok dengan stature seperti itu, anak Johan Cruyff langsung yang mengawasi perkembangan teknis dari para pemain kita di sini. Dalam waktu singkat memang efeknya mungkin intangible dulu ya, karena seorang technical director, technical advisor, apapun itu kan dia tugasnya jangka panjang, dia menyusun strategi, grand design, blueprint, cara bermain. Nah kalau untuk sekarang ini memang dia akan menjadi penasehat tentu bagi Patrick dalam menakar para pemain lawan gitu, misalnya secara technical abilities pemain mana yang perlu dijaga, pemain mana yang perlu dilihat lebih langsung. Dan ini langkah awal dia, karena Jordi di presscon pertama dia juga bilang ya, the first thing yang paling penting memang adalah these 4 games, 4 pertandingan pertama di Maret dan Juni, tapi yang terutama sekali penting di Maret ini dan Australia ini, karena mood dari supporter, mood dari semua kita di Indonesia akan terbaca dari apa yang didapat di Sydney gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dari ekspektasi akan sangat luar biasa sekali. Kita punya baju baru, sepatu baru tuh mood pertamanya dulu kan. Baju baru, para pemain juga punya baju baru. Iya betul. Semua pakai baju baru, Dan pelatih baru. Bung Firzi udah punya. Pas main ke tempatnya. Iya benar. Tapi di tim kepelatihan apakah memang susunannya sebelumnya juga seperti ini, ada advisor segala macamnya atau? Ya memang yang baru adalah development coach ya. Ada 2 development coaches, salah satunya adalah pemain Feyenoord dulu ya, Reggie Blinker. Memang ini adalah suatu hal yang dipilih oleh Coach Patrick untuk meningkatkan sisi mentality dari para player. Dan ini sangat bagus sekali, karena kita necessarily mungkin kita pernah timnas mempekerjakan psikolog iya, dan untuk membantu para pemain iya, tapi kadang itu hanya di kategori usia umur ya. Ketika di Piala Dunia U17 ada psikolog yang membantu. Nah sekarang ini tim pelatihannya membantu fisioterapis. Kalau kita lihat rekam jejaknya itu, video analisnya pernah kerja di klub-klub di Eropa, pernah kerja di klub-klub Liga Belanda, bahkan bekerja bersama pemain AC Milan dan Inter Milan. Jadi harapannya sangat tinggi sewajarnya terhadap ya, ketika kita mendatangkan seorang pelatih sekaliber Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor dan Dani Lanza, tentu ekspektasi kita tinggi dan itu sangat wajar sekali. Nah bicara soal struktur kepelatihan kan kita pelatih lokalnya masuknya ke asisten pelatih fisik. Pelatih fisik ya. Ya kita kan pernah bicara ya dengan Coach Neil Maizar di sini ya, Friska ya, bagaimana apa yang diperlukan kan dari seorang pelatih lokal untuk mentranslate apa yang ada di liga lokal, pemain-pemain bagaimana dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari susunan tim nasional. Nah ketika diumumkan sebagai asisten pelatih fisik ya pasti itu yang paling capable dari yang kita ada. Dan dengan pengalaman Coach Sofi juga melatih di Sabah, di Liga Malaysia, dia punya pengalaman itu, dia lisensi A, AFC, dia punya pengalaman di Liga 1, dia punya pengalaman di timnas, berbagai timnas kategori usia umur dan timnas putri juga dia pernah bekerja di setup itu, jadi pasti kehadirannya akan penting juga nih untuk transfer ilmu itu yang kita harapkan. Sementara di selain sisi pelatih-pelatih kita yang mantan pemain juga akan terus mendapatkan mentoring seperti yang udah diutarakan dari Patrick Kluivert dan timnya. Oke, kita akan sama-sama berdoa dulu dari sekarang. Benar, Semoga di waktu yang singkat